Halo Gadgeters, beberapa tahun lalu di salah satu video kami pernah bertanya-tanya kenapa sih nggak ada satu brand pun yang nge-recycle prosesor flagship tahun lalu dimasukin ke rilis baru di tahun berikutnya. Kan lumayan tuh, harga prosesornya pun harusnya udah drop kan setahun kan. Jadi bisa sesuatu yang fresh dengan harga yang kompetitif. Ya. Nah, hal ini belakangan udah dilakukan sama beberapa vendor. Salah satunya Realme X3 Super Zoom. Nggak sekedar ngasih flagship level experience aja, tapi ada beberapa fitur unggulan juga yang disematkan di dalam handphone ini. Pertanyaannya, apakah kombinasi ini bisa memberikan experience yang menarik buat kita? Gue harus setuju sama pendapat banyak orang yang bilang kalau desain smartphone Realme kebanyakan sama semua. Tapi seperti yang pernah gue bilang sebelumnya, seenggaknya Realme X3 Super Zoom lebih mudah untuk dibedain. Yang pertama karena ada lensa periskop yang ngotak. Dan yang kedua, Gorilla Glass 5 di bodi belakangnya tuh frosted. By the way, layarnya juga udah dilapisi Gorilla Glass 5. Kalau ada satu hal yang gue kurang suka tuh frame-nya masih terbuat dari material plastik. Jadi berasa kurang premium. Walaupun memang overall di tangan tetap berasa solid. Ada beberapa hal yang absen di Realme X3 Super Zoom. Headphone jack, slot SD card alias dual SIM only, dan stereo speaker. Sekaligus layar OLED seperti pada Realme X2 Pro. Kalau NFC sih wajib ada. Khusus speaker, output audionya walaupun masih single udah cukup baik. Soal storage nggak perlu khawatir, karena lega internalnya, 256GB, UFS 3.0 pula. Lanjut ke layar, ukurannya 6,6 inch, resolusinya Full HD+. Reproduksi warnanya tetap punchy, walaupun warna hitamnya ya nggak akan mungkin sepekat OLED. Masih aman untuk penggunaan outdoor dan bisa dipakai nonton konten HD di Netflix dan kawan-kawan. Yang jadi salah satu jualan utama apalagi kalau bukan high refresh rate 120Hz. Gak heran sih Realme Narzo 2 jutaan aja layarnya 90Hz. Gak lebay kalau gue bilang ini tuh new normalnya hampir semua lini smartphone Realme. Smooth banget. Oh ya, layarnya udah menggunakan hole punch untuk mengcover 2 kamera selfie-nya. Sayangnya di sekitarnya bisa terlihat shadow gitu saat kita menggunakan background berwarna terang. Tipikal panel IPS LCD dengan mode hole punch. Dan gak lupa, bezel bawahnya memang lebih tebal ketimbang sisi lain. Untuk sensor fingerprintnya gue suka dengan posisi nyatu sama power button. Mudah diakses, nggak ganggu estetika, dan yang paling penting cepat dan akurat. Lalu vibration motornya juga bagus, nggak murahan dan nggak kasar. Realme X3 Super Zoom memiliki baterai yang memang gak gede-gede amat, 4200 mAh. Tapi yang penting buat kami bukan sekedar kapasitas, karena pada kenyataannya kami bisa dapetin SOT hampir 6 jam dalam settingan 120Hz untuk pemakaian seharian. Itu sekitar 20 jaman tanpa perlu ngecas. Ya seandainya butuh untuk lebih hemat, kan bisa diturunin dulu settingan refresh rate-nya. Kalaupun mentok-mentok kita makainya terlalu berat, tetap ada charger 30W alias Dart Flash Charge yang bisa ngisi baterai 0-100% dalam waktu kurang dari 60 menit. Bicara soal performa dengan Snapdragon 8515 nggak cuma prosesornya aja yang flagship, tapi sistem coolingnya pun sama halnya. Kita udah bolak-balik nyobain handphone dengan prosesor yang sama, yang bisa gue sampaikan adalah nggak usah cemburu sama Snapdragon 865. Karena secara umum, Snapdragon 8515 Plus sangat capable untuk menjalankan heavy task sekalipun. Dan masih akan kompetitif untuk 2 tahun ke depan. Ngomong-ngomong, RAM-nya nih 12GB ya. Dipakai untuk main game FPS, touch response-nya cukup bagus. Tapi memang kalau swipe pelan-pelan masih kurang sensitif. Soal software apalagi yang dipakai kalau bukan Realme UI dengan Android 10. Hidangan utama Realme X3 Super Zoom adalah kemampuan lensa periskop beresolusi 8 MP dengan f3.4 dan OIS.
yang mampu menjepret foto mulai dari 5 kali optical zoom, 10 kali hybrid zoom, up to 60 kali digital zoom. Lensa utamanya masih sama kayak Realme XT dan X2 Pro, menggunakan sensor GW1 milik Samsung beresolusi 64 megapiksel dengan f1.8 tanpa OIS. Selanjutnya ada lensa ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Sekedar info, lensa periskop tidak terpakai di bawah 5 kali optical zoom dan pada mode video hanya bisa digunakan di resolusi 1080p 30 fps dan 720 30 fps. Di bagian depan ada dua kamera selfie. Yang pertama ultrawide 8 megapiksel dan kamera selfie utama 32 megapiksel. Buat perekaman kamera belakang, Realme X3 Super Zoom bisa merekam video up to 4K 60 fps. Tapi memang pada resolusi 4K, baik 60 atau 30 itu ada beberapa fitur yang nggak jalan. Seperti HDR dan juga nggak bisa dipakai di lensa ultra wide angle. Ini sih kalau gue perhatikan dari viewfinder aja, stabil banget footage 4K 60 fps nya. Jadi gue rasa nggak perlu gue coba ke 4K 30 fps lagi ya. Kumar bener, videonya stabil pas dia record. Ya tentu berkat EIS. Yang perlu jadi catatan, tetap kayak ada getaran-getaran halus akibat hentakan langkah kaki yang bisa kita lihat. Gambarnya tentu tajam karena 4K dan warnanya pun termasuk natural. Balik ke depan, ini perekaman kamera depan Realme X3 Super Zoom. Resolusinya mentok di 1080p 30 fps. Kelihatan kan ya, untuk kondisi backlight yang cukup kenceng, backgroundnya jadi blown out. Perekaman kamera depannya sih stabil, tapi mungkin minusnya yang muat di frame tuh lebih sedikit karena nge-crop. Soal warna dan ketajaman sih aman. Jangan lupa Realme X3 Super Zoom itu punya kamera selfie ultra wide angle juga selain kamera selfie utama. Jadi bisa merekam video dengan FOV yang cukup lebar seperti ini. Jadi muat banyak orang di dalam frame. Tapi memang gue lihat kualitas footage-nya tidak sebaik lensa utamanya. Terlepas menggunakan sensor yang sama dengan Realme XT dan X2 Pro, gue melihat ada perbaikan soal detail. Alhasil, gambar yang dihasilkan dari lensa utama lebih baik, khususnya di kondisi pencahayaan yang memadai. Urusan lainnya ya masih mirip-mirip. Tapi memang ketika kita masuk ke kondisi medium lighting, detailnya akan berkurang dan harus dibantu dengan night mode. Ngomongin night mode bisa dipakai di banyak lensa, kecuali makro. Hasilnya membantu, terutama untuk benerin exposure, ngurangin noise, dan sharpeningnya nggak agresif. Tapi memang di lensa ultrawide, baik kamera depan maupun belakang, perbaikannya seadanya. Sebenarnya gue berharap untuk kamera utama menggunakan sensor yang lebih baik lagi, yang lebih baru lah, minimal level flagship. Ini kan flagship judulnya, dan jualan utamanya kamera. Soal versatility sih lengkap, makro, ultrawide, dan telefoto. Kalau bicara kemampuan zoom ya, hasilnya yang paling top di 5 kali optical zoom. Ketajamannya terjaga dan minim noise. Sampai 10 kali hybrid zoom masih bisa kepake banget. Di atas itu mulai pixelated dan noisy, apalagi yang digital zoom 60 kali. Satu fitur terakhir yang sebenarnya menarik untuk dicoba dari kamera belakang adalah Starry Mode. Istilah bekennya astrofotografi. Tapi untuk pakai fitur ini dan mendapatkan hasil yang bagus, sebenarnya di perkotaan tuh sangat sulit. Supaya bagus, kita tuh harus menjauh dari polusi lampu yang terrefleksi di langit, supaya bintang-bintangnya keluar. Mungkin nanti setelah pandemi usai, bisa hunting lagi yang bener.
Oke, jadi itu adalah Realme X3 Super Zoom. Sejujur-jujurnya nih, sampai video ini dibuat, di syuting, kami berdua tuh nggak tahu. Kita belum dapat juga bocoran ya, bakalan dijual dengan harga berapa di Indonesia. Kalau di Malaysia tuh 6,5 juta. Tapi itu kayaknya yang 128 ya. Yeah. Sedangkan yang masuk ke Indonesia tuh cuma satu tipe yang 256. Prediksi gue, bukan prediksi, ini harapan gue. Mudah-mudahan keluar di sini ya nggak lebih dari 7 juta kecil. 7 juta kecil saya 7,1, 7,2, 7,3 mudah-mudahan gitu ya. Taruhlah pahit-pahitnya 8 juta. Dengan prediksi harga seperti itu, coba ya kita lihat apa yang ditawarkan oleh Realme X3 Super Zoom. Yang pertama jelas prosesornya 8550 Plus. Storage besar 256GB UFS 3.0 dan yang jelas ya punya lensa periskop. Jangan lupa coy, layarnya udah 120Hz. Wah iya sih, tapi soal layar ini masih gimana ya, ambigu antara pros atau cons. Karena walaupun 120Hz masih IPS, belum OLED. Kalau ngomongin cons, gue punya tambahan juga. Menurut gue spesifikasi kamera utamanya harusnya bisa lebih baik lagi, men. Coba kita lihat pesaing-pesaingnya di market yang udah ada sekarang ini tuh siapa ya sih? Mungkin yang paling deket itu Asus ROG Phone 2, men ya. Itu speknya 855 Plus, layarnya juga 120Hz. Tapi saat gue search, itu harganya sekarang kok tinggi banget, men ya. Udah 10, 11 untuk base model. Padahal gue inget pas awal-awal gue beli tuh 8,5 juta loh. Harga resmi launching ya? Resmi launching. Terus kalau kita lihat karakteristik dari handphone ini, yang tadi kita bilang di awal, prosesor tahun lalu dimasukin ke handphone tahun ini. Ada satu lagi kan yang keluar di tahun ini namanya S10 Lite. Itu layarnya AMOLED, prosesornya Snapdragon 855, bukan yang Plus. Harganya 9 jutaan. Itu harga di website resmi Samsung ya. Nah. Berikutnya kita lihat coba brand pesaing terdekatnya. Xiaomi itu punya Mi 10 dengan harga 10 juta. Ya tapi wajar, pakai Snapdragon 865 dan punya banyak kelebihan lain. Tapi memang nggak punya lensa periskop. Plus nggak 120Hz juga ya. Inti dari segala inti, apa yang ditawarkan oleh Realme dengan Realme X3 Super Zoom ini sangat menarik. Tapi ujung-ujungnya it all comes down to the price, harganya. Kalau mereka bisa ngasih harga yang kompetitif, laku nih. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau ngobrol-ngobrol mengenai Realme X3 Super Zoom, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu racun-racun kami berikutnya. bye guys! Bye!